record biar nanti kakak serahkan. Nah, nanti ada potensi. Nah, potensi ini yang kemarin kita bahas. Nah, ini ya. Oke, not join, not join. Oke. Potensi ini yang kemarin kita bahas. Ada potensi SDA, ada potensi tambang, gitu ya. Tambang itu yang kemarin kita bahas, bahan tambang golongan A, golongan B, gitu. Oke. Ini kaitannya masih dalam letak geologis. Kemarin apa letak geologis, guys, adik-adik sekalian? Ada yang masih ingat letak geologis itu apa? Boleh tulis di kolom komentar. Oke. Nah, ini ada yang benar nih. Letak berdasarkan lempeng. Oke, benar. Pergerakan lempeng. Jadi, ini nih, nanti pergerakan yang kemarin udah kakak sebutkan, ada lempeng Pasifik, Indo-Australia, sama Eurasia, itu nanti akan ngebentuk permukaan Indonesia yang sedemikian rupa. Nah, ini nih, dalam konteks kalian tuh harus tahu wawasan keindonesiaan ya. Nah, sini kan kakak ngejelaskan konsep, konsep sama materi yang detail. Nah, wawasan keindonesiaannya kalian pahami lagi. Kalau di rumah kalian punya peta itu penting banget petanya ya. Di rumah kalian punya buku-buku RPUL itu penting banget juga karena itu dasar banget. Kalian masuk kalau kalian punya resource atau sumber daya yang seperti itu yakin deh untuk lolos ke nasional itu bukan hal yang mustahil gitu. Nah, kita flashback. Kemarin kakak udah ngejelasin ini nih letak lempengnya Eurasia, Indo-Australia, sama Pasifik. Dan kakak akan menambahkan satu lagi, yaitu sirkum. Sirkum. Apa itu sirkum? Sirkum adalah rangkaian tempat keluarnya magma yang nanti akan menimbulkan zona gunung api. Nah, ini nih yang penting juga nih. Karena apa? Nanti sirkum ini akan mempengaruhi apa? Sirkum dan lempeng ini dia akan mempengaruhi bentuk muka bumi Indonesia. Kok di daerah Sumatera kok gunungnya ada di bagian barat sih? Kok di Jawa gunungnya ada di bagian selatan? Kok di Jakarta nggak ada gunung sih? Nah, itu yang diminta oleh Puspresnas sebagai penyelenggara OSN IPS untuk siswa-siswa SMP IPS itu bisa menganalisis Indonesia mulai dari geografinya, mulai dari sejarahnya, mulai dari masyarakatnya. Masyarakat kan nanti masuknya di sosiologi. Sama nanti uh, dari ekonominya juga gitu. Dan kalau kita lihat sirkum di Indonesia, ingat kalau lempeng itu ada dua, lempeng itu ada tiga, sirkum itu cuma ada dua. Sirkum itu cuma ada set. Nah, dia cuma ada sirkum Mediterania, Mediterania, sama dia cuma ada sirkum Pasifik. Nah, nah ini sirkum Pasifik. Kedua sirkum ini bertemunya di sini nih. Sat, sat, tep. Nah, dia bertemunya di Laut Banda. Makanya Laut Banda waktu itu pernah keluar di OSN IPS. Pertanyaannya gini, titik terdalam di Indonesia. Titik terdalam dan titik tertinggi. Nah, kalau titik terdalam kan udah otomatis nih laut nih, laut. Nah, kalau titik tertinggi dia udah otomatis gunung nih. Nah, waktu itu keluar di soal karena apa? Kita suruh menganalisis bentuk muka bumi Indonesia itu nggak nggak melulu oh banyak gunungnya gitu. Ada wilayah-wilayah yang banyak dataran rendahnya. Waktu itu ditanyain titik terdalam di Indonesia itu ada di laut apa gitu kan di soal lots-nya ya. Dia ada di laut Banda.
Banda dan Arafuru. Nah, ini adalah dua titik terdalam di Indonesia. Sorry guys, ini kakak tulis ulang lagi biar lebih kebaca tulisannya. Gitu. Ini titik terdalamnya. Kalau titik tertinggi menurut kalian, gunung paling tinggi di Indonesia itu gunung apa nih? Gunung paling tinggi yang menjulang gitu. Ada yang tahu? Boleh ketik di kolom komentar ya. Jangan takut salah. Oke, Puncak Jaya. Good job, Darren. Jadi, puncak tertinggi di Indonesia atau titik tertinggi di Indonesia itu ada di Puncak Jaya. Yang ada di mana? Yang ada di Papua sini. Nah, inilah kalian udah bisa mulai mengindikasi mana nih anak daerah-daerah dengan puncak tertinggi, titik terendah gitu. Karena penting banget ini masuk di silabus gitu. Oke, good job. Yang lainnya ditunggu ya, ditunggu untuk keaktifannya. Ingat guys, jangan takut salah gitu. Nah, makanya kalau kita lihat efek dari dilaluinya Indonesia dari tiga lempeng dari letak geologisnya ini, efeknya ini akan beri efek Indonesia itu sangat rawan gempa bumi dan gunung meletus. Tapi ini efek negatifnya, kakak garis bawah ya. Ini efek negatif. Efek positifnya kaya akan bahan tambang dan subur. Nah, tuh dia efek positifnya. Jadi nggak salah-salah nih kita menganalisis bentuk muka buminya. Dan nanti dia juga akan mempengaruhi keragaman flora dan fauna, guys. Jadi kenapa sih kok fauna di Indonesia itu kok nggak seragam aja ya, kok beda-beda gitu ya? Nah ini dipengaruhi oleh letak geologisnya juga, gitu. Karena apa? Karena dulu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan itu menyatu. Nah ini kakak move ke sini ya, ke sebelah kiri layar kakak ya. Nah, keragaman flora ini dibagi menjadi fauna di Indonesia itu dibagi menjadi tiga tipe fauna yang kemarin masuk di soal. Ada fauna asiatis, ada fauna peralihan, ada fauna australis. Nah, nah, ini adalah tiga fauna yang ada di Indonesia gitu. Nah, kakak tanya dulu, menurut kalian ciri fauna peralihan itu yang seperti apa nih? Contoh-contoh fauna peralihan nih menurut kalian nih. Karena nanti kita akan sangkut pautin di sini, guys. Nah, komodo, oke bener. Mana lagi guys? Oke, analisis semua guys. Komodo, terus burung maleo, babi rusa, anoa, bener. Nah, kenapa sih kok anoa itu nggak bakal kita temukan di Jakarta, nggak akan kita temukan di Sumatera gitu. Nah, ini akan kakak jelaskan secara detailnya guys. Jadi gini, kenapa sih kok beda-beda nih fauna di Indonesia nih? Nah, ini karena dulunya ketika ketika lempeng-lempeng ini belum masih masih
bergerak secara aktif ya guys ya. Set, set. Nah, dulunya dia seperti ini bentuk Indonesia. Nah, Sumatera, Kalimantan, sama Jawa itu menyatu jadi satu gitu. Dia jadi satu daratan gitu. Dan Sulawesi, nah Sulawesi, NTT itu udah jadi udah kepulauan sendiri. Nah, sedangkan Australia itu menyatu dengan Papua. Nah, ini dibuktikan dengan adanya Selat Torresnya itu ya. Nah, dia menyatu Australia sama Papua. Nah, ketika pada zaman ini yang kita kenal sebagai zaman Divilium ya, itu kan masih menyatu semua. Migrasi hewan dari Asia itu sampai ke Indonesia. Nah, gini guys, dia nyebar semua. Terus migrasi hewan dari Australia nyebar semua ke Papua. Tapi nih zona ini nih, hewan ini nggak bisa nyebrang. Karena apa? Dibatasi dengan laut yang dalam. Di sini ada laut. Nah, karena terjebak di zona laut ini nih, hewannya stop mandek di Bali, di sini stop mandek di Maluku. Nah, makanya nih di zona ini terjadi zona yang kita kenal sebagai tipe peralihan. Kenapa disebut juga sebagai tipe peralihan? Karena ini peralihan antara zona barat dan zona timur. Makanya ketika masih menyatu si Sumatera ini, makanya kita kenal sebagai dangkalan Sunda. Dan yang Papua ini yang kita kenal sebagai dangkalan Sahul. Nah, itu guys, asal muasalnya kenapa fauna di Indonesia itu beda-beda. Nanti di sini ada garis yang kita kenal sebagai garis Welage. Dan di sini garis Weber. Webernya kakak warnain oranye aja ya. Nah, dia seperti ini. Makanya kalau kita lihat beda-beda floranya. Nah, kita sebagai anak OSN yang udah masuk di zona OSN, kita harus tahu sedetail ini karena di silabus diminta untuk demikian gitu. Bentuk muka buminya kita tahu, persebaran flora faunanya kita tahu gitu. Sejauh ini bisa dipahami nggak sama kalian? Yang nggak bisa tanya ya atau belum paham gitu. Boleh banget gitu. Seperti biasa kalau paham tulis oke paham gitu. Oke, good job. Oke, paham. Nanti kita latihan soal lagi nih. Gini. Kalian sambil tulisin email kalian ya. Kalian pada punya email kan? Nanti kakak akan kirim soalnya gitu, soal paketnya gitu biar masuk gitu. Tulis email kalian satu persatu ya. Email yang aktif gitu. Email yang aktif, guys. Oke, darrenwijaya@gmail.com. Oke. Kalau sudah paham, kita akan move ke letak geografis. Nah, ini nih yang soal-soalnya kebanyakan dimasukkan ke dalam soal HOTS, guys. Oh, sambil tulis email semua ya. Ini kalau sudah kakak hapus ya, guys ya. Hapus, kita
pindah ke sub materi berikutnya yang tidak kalah penting. Set. Nanti bentuk rupa bumi akan sebagian kita bahas. Apa, Dok? Oh, iya ya. Oke, email udah masuk semua ya. Good job. Nanti akan kakak kirim hari ini juga. Oke, sekarang kita akan bahas di silabus itu ada letak geografis. Nah, ini yang penting banget nih. Uh, ini udah kakak rekam juga nih nanti. Kalian kalau mau lihat rekamannya kakak kasih linknya gitu ya. Kalau lupa-lupa ingat gitu. Oke, wait. Oke. Kalau letak geografis itu beda lagi guys. Dia bukan dilalui oleh lempeng, dia bukan dilalui oleh garis bujur dan garis lintang. Nah, kita bahas ya letak geografis Indonesia. Geografis Indonesia. Nah, letak geografis itu apa? Adalah letak yang ditinjau dari tempat lain. Oke. Nah, maksudnya gimana? Indonesia itu ditinjau dari batas-batasnya, gitu. Maksudnya batas yang nyata di peta ya. Nah, kalau kita lihat Indonesia kan ada 38 provinsi. Oke, dia ada 38 provinsi, guys. Nah, itu dia memiliki batas-batas apa aja nih? Maksudnya batas-batas secara geografisnya. Nah, makanya letak geografis ini letak yang agak beda. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia itu berada di dua benua dan dua samudra. Yang kita kenal samudranya ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Benuanya dia ada benua Asia dan benua Australia di bawah sini. Nah, ini berefek apa? Ditinjau dari letak geografisnya, ini akan menunjukkan nah, kestrategisan Indonesia. Nah, Indonesia ini strategis banget, guys. Karena dia sebagai jalur yang dari Australia mau ke Asia harus lewat Indonesia. Yang dari Asia mau ke Australia harus lewat Indonesia juga. Jadi dia zona sirkulasinya. Nah, ini penting banget. Karena apa? Nanti Indonesia ini yang akan jadi uh, wilayah atau negara maju gitu. Ditinjau dari letaknya itu kita udah menunjang banget nih. Sumber dayanya bagus, letaknya juga strategis gitu kan. Di antara dua benua dan dua samudra. Nah, arus barang, arus keluar masuknya barang ini dari sini semua gitu. Makanya kita lihat di Indonesia itu um, dikenal ada yang dikenal sebagai alki, dikenal sebagai Indonesia sebagai poros maritim. Nah, ini ada di silabus juga, guys. Poros maritim, ini semuanya masuk. Nah, kakak jelaskan poros maritim dulu deh. Poros maritim itu adalah poros itu pusat ya. Ini kan Indonesia pas banget nih di tengah-tengah nih, di tengah-tengah apa dua samudra dan dua benua nih. Dia itu jadi pusat poros maritim di mana kalau negara poros maritim itu adalah negara yang
sumber kekayaannya, sumber kekayaan atau kemakmuran itu berasal dari laut. Dari laut. Nah, gini guys, kakak sederhanakan soal itu nanti yang akan kalian hadapi, itu ada soal lots, mods, dan hots. Ini yang harus kalian wanti-wanti guys. Lots itu soal easy, mods itu medium, hots itu hard. Nah, ini kalian perhatikan di sini guys, ini penting banget buat strategi kalian nanti. Easy itu kayak semisal kalian cuma suruh menyebutkan, menunjukkan gitu. Semisal ada soal yang kemarin tuh, fauna tipe tipe Asiatis itu apa aja? Oh, harimau, gajah, orang utan gitu. Itu lots. Tapi kalau mods ini naik lagi dia. Nah, dia naik lagi. Semisal contoh ada gambar peta laut di Indonesia, peta Alki. Nah, Alki ini adalah alur laut kepulauan Indonesia. Nanti akan kita jelaskan juga alur lautnya ada di mana aja gitu. Ini penting banget karena biasanya ini keluar di soal-soal mods. Gitu guys. Jadi strategi dari kakak adalah kalian kerjakan soal lotsnya dulu. Hostnya jangan sekali-kali ngerjain pertama guys. Itu blunder banget kalau kalian ngerjain pertama. Karena apa? Host itu butuh waktu lama, butuh analisis lama, dan itu akan menyita waktu kalian gitu. Makanya ini kakak jelaskan di sini biar nanti kalian ke depannya bisa nyusun strategi. OSN itu strategi main, otaknya main gitu. Jadi kalau kalian pintar tapi kalian nggak alokasi waktu kalian tuh kurang, kalian bahaya. Semisal soal mods-nya gini, kakak jelaskan Alki di Indonesia nih. Alki di Indonesia itu ada Alki satu, satu, Alki 2, Alki 3. Nah, jadi ada 3 alki di mana ini adalah jalur-jalur laut yang sangat strategis. Kakak ambil contoh, alki satu kakak tandai pakai warna biru ya. Kakak tandai pakai warna biru nih. Ini yang masuk ke dalam soal mods. Kalian disuruh menganalisis mana jalur alki satu itu melewati wilayah mana aja. Kalau kakak garis bawahi, alki satu itu dia melewati di sini nih. Set. Nah, ini ada di bagian Indonesia bagian barat. Set gitu. Nah, berarti kalian sudah menganalisis. Ini nih wilayah mana aja? Oh, Selat Sunda, Selat Karimata, Selat Malaka gitu kan. Nah, itu adalah contoh dari soal mods-nya. Analisis peta, grafik, dan gambar. Nah, ini di silabus ada, guys. Jadi nanti kalian akan banyak menemukan soal-soal seperti ini. Kalau kalian nggak tahu peta Indonesia, nggak tahu jalur-jalur di Indonesia, wow, itu kalian nanti dapat poinnya sulit sekali. Kalau mau mengandalkan keberuntungan, keberuntungan itu cuma ada 1 sampai 2 kali ya. Kalau sampai 5 kali itu jarang, sulit banget. Mau kalian mau berdoa sedemikian rupa, tapi kalau kalian nggak belajar, nggak memahami konsep, itu akan jadi percuma gitu, guys. Makanya di sini akan kakak terangkan sedetail mungkin, biar kalian tahu ke depannya itu soal-soal yang akan kalian hadapi itu seperti apa. Gitu. Nah, ini kan Alki satu nih. Alki satu tuh dia ada di Selat Sunda. Selat Sunda.
Karimata, sama Malaka. Nah, kalau alki 2, kakak garis bawahi warna ini ya, warna merah ya, warna coklat. Nah, alki 2 dia ada di sini nih, di zona peralihan yang kakak sebutkan tadi. Set. Nah, dia alki 2. Nah, menurut kalian alki 2 ini melewati apa tuh? Oh, Selat Bali kan gitu kan. Selat Makassar gitu, lewat di sini nih. Nah, ini kalian yang harus analisis sendiri gitu. Analisis secara detailnya. Di mana yang dari Australia, kalau mau ke Filipina, dia harus lapor ke Indonesia dulu nih. Kita mau lewat Alki 2-nya Indonesia gitu. Kita mau lewat Alki 1-nya Indonesia. Makanya Indonesia ini strategis banget. Saking strategisnya kita ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya arus barang masuk itu kita cepat. Sisi negatifnya banyak barang selundupan, banyak narkoba selundupan, banyak budaya-budaya yang masuk nggak sesuai sama budaya ketimuran kita. Nah itu harus sisi negatifnya dari supply yang masuk banyak banget masuk ke kita gitu. Nah alki 3 kakak garis bawahi warna hijau. Alki 3 itu kakak garis bawahi warna hijau ya, hijau terang. Set. Nah alki 3 di sini dia melewati wilayah set. Nah, ini masuk ke wilayah timur semua. Nah, zona wilayah timur, Maluku, Papua, sebagian NTT itu masuk ke dalam Alki 3. Ini timur. Nah, ini penting banget buat kalian ketika kalian menghadapi soal-soal tipe mods. Tipe-tipe soal mods ini seperti ini, membaca grafik, membaca peta, sama membaca gambar. Gitu. Jadi mods ini kerjakan kedua. HOTS baru. Kalau kalian fokus banget soal-soal HOTS ini bisa dijawab gitu. Oke. Silakan boleh dicatat dulu. Abis ini kita akan bahas bagaimana kita menganalisis soal HOTS gitu. Oke. Ini email sudah semua ya. Argentina, nanti tinggal kopas-kopas saja. Darren, Adri, An Kirana, Emanuela, Kalista, Iguene Theodoris, oke, Quincy. Oke, udah semua. Ntar jam 9.15 kakak akan kirimkan eh, soal soal yang kemarin kalian kerjakan sambil nanti akan kita bahas gitu ya, sebagian akan kita bahas tuh. Oke, nah ini kan bagaimana kita bisa menjawab soal mods ya. Ini sekarang bagaimana kita bisa menjawab soal HOTS. Nah soal HOTS ini agak agak itu lagi guys, sulitnya. Cukup oke. Ini yang cukup menguras keringat kalian dan waktu kalian. Otak, waktu ini diperas banget di soal HOTS. High order thinking skill. Ciri-ciri soal HOTS adalah, nah, nah, ciri-ciri soal HOTS di sini dia ada yang namanya pemantik. Nah, atau yang kita kenal sebagai stimulan. Nah, di soal OSN kali ini, di soal OSN terbaru 2022, 2023, 2024, itu bisa biasanya soal pemantiknya ini nih guys. Dia soal pemantiknya itu dia bisa berupa teks panjang, terus dia dua gambar, bisa berupa satu satu peta, satu grafik, satu peta, satu grafik. Nah, nanti kalian disuruh apa? Disuruh menarik kesimpulan, kalian disuruh mengevaluasi. Nah, kalian disuruh yang paling penting dua ini ya.
suruh menarik kesimpulan dan evaluasi. Kalau yang mods kan kalian kan menganalisis. Tapi di sini kalian suruh menarik evaluasi. Oh, ternyata apa sih? Kalau semisal Indonesia itu alkinya diputus satu, dihapus satu di sini. Yang alki 3 ini dihapus kalau kakak ambil contoh. Ini akan berefek apa? Oh, untuk wilayah Indonesia Timur, dia akan semakin tertinggal. Gitu. Karena dia tidak mendapatkan suplai barang. Evaluasinya kita harus seperti apa? Penggantinya kalau alkinya itu nggak ada. Gitu. Oh, berarti sarana udara harus dibagusin lagi di Indonesia Timur. Andai alkinya ditiadakan. Itu maksud dari soal-soal host dia meminta seperti itu, guys. Oke, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh jawab soal satu soal host. Kita coba dulu ya, gitu. Ini sudah dicatat belum nih? Kalau sudah selesai mencatat, tulis di kolom komentar ya, gitu. Nah, di sini kita coba latihan deh satu soal host dulu. Kakak udah siapkan nih. Oke, oke sudah selesai mencatat, tulis di kolom komentar. Kita akan coba latihan soal host yang benar-benar host, gitu ya. Oke, sudah. Kita clear. Kita coba latihan soal host. Baik guys, kakak stop share dulu. Kamu cari ini. Kita latihan soal host dulu. Jangan takut salah pokoknya ya. Kita al-inin aja. Jangan takut salah, jawab aja. Salah di latihan nggak apa-apa. Oke, ini soal hostnya ini ada di materi. Oke, wait. Oke, wait. Ini kalau kalian pengen lihat nih soal-soal OSN IPS kakak, bang soal IPS kakak, ini seperti ini nih guys. Kakak udah punya banyak nih. Ini soal-soal bang OSN kakak semua yang IPS. Ini mulai dari lots, hot, sama modnya ada semua di sini. Ini ini yang satu nih. Materi ekonomi, paket satu, paket dua. Yang kemarin kalian kerjakan ini paket satu nih. Paket dua belum, paket tiga belum. Gitu. Makanya kalian menang star Al-Inin. Dan Puspresnas itu satu sekolah itu bisa juaranya itu bisa ada 3 sampai 4 guys. Jadi kalau kalian ini lima-limanya lolos passing grade semua, kalian bisa tarung di provinsi lima-limanya gitu. Makanya kalian uh, fokusin dari sekarang. Ketika kalian terpilih, wah itu udah udah itu banget kalian. Udah harus karantina terus gitu. Harga sini soalnya karena soal host ini dia agak lama dibukanya nih. Wait guys. Oke. Oh, cannot minimize that. Ini kakak ini dulu recordnya kakak pause dulu.